Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vidya Azahra dengan NIM 1915027. Kali ini saya akan mempraktikkan konseling kelompok. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Bimbingan dan Konseling Kelompok yang diampu oleh Ibu Puri Handayani, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini saya sendiri yang akan memimpin doa pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya di sini kita akan memulai perkenalan terlebih dahulu agar kita saling mengetahui lebih dekat lagi. Perkenalkan, nama saya Vidya Azahra. Di sini kalian boleh manggil saya kakak atau apapun yang kalian mau. Nah, selanjutnya dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan Kak, nama saya Alfarobi. Saya juga masuk teman-teman dari teman-teman ini. Perkenalkan Kak, nama saya Denis Aryani. Saya juga termasuk dari teman-teman saya di sini. Perkenalkan Kak, saya Seralga Stefani. Saya juga dari teman-teman di sini. Perkenalkan, nama saya Banyak Sodikin. Saya juga termasuk dari teman-teman di sini. Perkenalkan, nama saya Adeko Zastra dari Bekam. Sini apakah kalian sudah pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum Kak. Belum. Oke. Jadi tujuan pada hari ini adalah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada dalam diri kalian. Nah, apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan pada tahap inti di konseling kelompok ini? Insya Allah siap. Oke, karena kalian semua belum pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya, di sini Kak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok ini adalah suatu upaya bantuan kepada individu dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhan serta yang bersifat pencegahan atau penyembuhan suatu permasalahan. Nah, tujuannya itu banyak sekali. Di sini akan saya paparkan sedikit saja dan inti-intinya. Jadi yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri. Kemudian untuk lebih mengetahui kesamaan kebutuhan dan permasalahan antar anggota kelompok. Yang ketiga, untuk membantu antar anggota untuk membangun sebuah hubungan yang bermakna. Nah, selanjutnya untuk membantu anggota kelompok menemukan kekuatan pada keluarga dan komunitas mereka sebagai cara untuk mengatasi suatu permasalahan. Jadi, hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok dengan tema kedisiplinan. Jadi, kedisiplinan itu merupakan suatu bentuk kekuatan individu dalam mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, kedisiplinan adalah suatu kebiasaan yang harus selalu dijadikan pedoman dalam kehidupan. Namun, terkadang sebagian dari individu ini seringkali mengabaikan kedisiplinan. Padahal kedisiplinan ini kan sangat penting ditanamkan dalam diri kita. Coba bayangkan saja jika di sekolah kita kurang menerapkan kedisiplinan, apakah guru kalian akan senang? Pastikan tidak. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melanggar kedisiplinan. Yang pertama, faktor dari dalam diri individu itu sendiri, kemudian dari faktor lingkungan. Jadi dari faktor individu itu sendiri biasanya mempengaruhi kedisiplinan yang biasanya dimiliki dan ditanam dari sejak kecil oleh orang tuanya. Nah, jadi itu bisa terbiasa sampai ke dewasa ataupun remaja. Kedua, itu lingkungan. Di samping itu, faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi juga kedisiplinan seseorang. Kedisiplinan sangat mempengaruhi proses dan kedisiplinan seseorang karena lingkungan ini meliputi
rutinitas dan lingkungan sosiokultural. Namun, adanya faktor-faktor tersebut kita dapat meminimalisir faktor yang mengakibatkan kita melanggar suatu ketentuan. Nah, cara menanamkan kedisiplinan dalam diri, yang pertama kita dapat bekerja sama dengan, kalau di sekolah itu dengan rekan-rekan guru. Jadi nanti itu adalah dari pihak guru-guru. Kedua, memberlakukan peraturan yang ketat. Ini juga dapat dilakukan oleh guru ataupun atasan-atasan kita. Nah, yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Nah, untuk memotivasi diri sendiri, kita dapat melakukan yang pertama, jangan tunggu motivasi datang. Maksudnya, melatih disiplin harus datang dari hati dan dari diri kita sendiri. Yang kedua, mulailah dari hal-hal kecil. Kedisiplinan itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Tidak bisa tercipta hanya dalam waktu satu malam saja. Jadi kita harus memulai dari hal-hal yang terkecil. Kemudian tetapkan rutinitas harian. Cara melatih disiplin itu bisa dimulai dengan menentukan rutinitas harian kita. Terus selanjutnya fokus pada target jangka panjang dan jangan mencari-cari alasan. Dan yang terakhir, tepis hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita. Oke, baik. Di sini siapa yang akan mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu? Saya Kak. Oke, baik. Di sini akan saya catat permasalahannya ya. Permasalahan saya itu saya sering lelet. Maksudnya lelet tuh saya kalau melakukan suatu hal lambat. Nggak tahu udah kebiasaan dari lama kayak gitu. Oke, kalau Alfarobi? Nah, kalau Alfarobi sendiri itu kok di atribut kadang-kadang kalau sudah mau pergi tuh ada aja yang ketinggalan itu. Jadi suatu kebiasaan lah. Kalau Esmi, permasalahannya apa ya? Gini Kak, kalau hari Senin itu aku tuh sering salah atribut. Misalkan pakai baju putih abu-abu, aku pakainya olahraga gitu. Sering gitu Kak, agak konsen gitu Kak otaknya. Jadi nggak tahu gimana mau cari solusinya. Kalau Maja? Saya juga sering telat masuk sekolah dan sering menunda pekerjaan misalnya Kak. Kalau gitu apa ya solusinya Kak? Oke, nanti akan kita selesaikan ya. Kalau Bayu? Dengan Fajar, Kak. Suka datang terlambat. Iya. Oke. Jadi atas permasalahan kalian tadi akan saya kelompokkan. Jadi nanti kita akan saling tukar pendapat ya. Jadi di sini Dedes dengan Fajar boleh untuk pindah, dukung Alfarobi juga dengan Ismi dan Bayu. Jadi boleh tukar posisi. Bayu tetap di sini. Nah, jadi selanjutnya masing-masing kelompok harus kayak bertukar pendapat gitu. Jadi silakan saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk kalian berdiskusi atas permasalahan masing-masingnya. Jadi nanti kalian harus kayak tukar pendapat. Misal contohnya Dedes dan Fajar akan saling sharing bagaimana cara mengatasi permasalahan Dedes, dan nanti Dedes akan sharing juga bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dialami oleh Fajar. Baik, semuanya mengerti? Mengerti. Baiklah, apakah kalian sudah selesai mendiskusikan permasalahan yang kalian alami? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dimulai dari kelompok Alfarobi, silakan siapa yang akan menjelaskan? Baik, di sini saya akan menjelaskan berkaitan hasil diskusi tadi. Bahwasanya permasalahan di sini masalah atribut sama sering lambat. Dalam hal ini sebenarnya sih kesadaran itu datangnya dari pribadi sendiri, masing-masing kami sendiri. Jadi misalkan untuk atribut
ada misalkan ada permasalahan di pakaian, jadi kita jadwalkan untuk pakaian, maksudnya di schedulekan di kamar ataupun di diary kita, jadi itu membekas terus, jadi tidak ada lagi namanya kesalahan-kesalahan dalam penggunaan atribut. Dan juga misalkan adanya lupa dalam pemakaian atribut, nanti kita usahakan untuk sediakan sebelum digunakan, misalkan malam ini dipersiapkan, besoknya digunakan. Nah, sedangkan untuk Adik Bayu Sastra itu sendiri, karena sering telat itu, mungkin Adik Bayu Sastra bisa tidur ataupun istirahat lebih cepat lagi, misalkan menggunakan alarm ketika hendak bangun tidur. Jadi disiplin waktunya itu lebih tepat lagi, misalkan untuk kapan bangun tidur, kapan untuk mandi, kapan untuk mempersiapkan diri sebelum pergi ke sekolah gitu. Mungkin itu Bu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali. Selanjutnya saya serahkan ke kelompok selanjutnya, kelompok Fajar. Siapa yang akan mempresentasikannya? Saya Kak. Jadi untuk permasalahan saya dan Fajar ini kayak seperti membutuhkan kesadaran dari diri sendiri bahwa manajemen waktu itu sangat penting. Terus kan karena di Indonesia ini budayanya nyantuy, nyelo, jadi kayak kurang kesadaran diri dari setiap individunya aja. Tergantung juga kadang kesalahan-kesalahan yang ada pada individu itu kayak membuat segala hal itu terlihat santai. Jadi kayak meremehkan kegiatan tersebut, kayak misal masuk sekolah tuh kayak diremehkan, nanti aja lah, paling dosennya juga datang, paling gurunya juga datang telat. Dari situ sudah kami bicarakan, terus permasalahan tersebut kami atasi dengan kalau Fajar kan sering telat, kami mengatasinya sudah saya bicarakan tadi, kalau setiap sebelum ada kegiatan atau acara itu sejam sebelumnya itu harus siap-siap. Sedangkan yang saya sendiri itu kan lelet, jadi kayak waktunya itu harus diatur dengan benar-benar supaya lebih cepat dari sebelumnya. Oke, baik. Jadi hasil dari tukar pendapat kalian tadi cukup baik sekali dan bisa diterapkan. Nah, memang benar untuk kedisiplinan ini kita harus menanamkan terlebih dahulu pada diri kita sendiri. Seperti hal yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita itu harus memulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat membuat planning untuk apa yang kita lakukan ke depannya agar semuanya teratur dengan baik. Nah, kemudian atur waktu sebaik mungkin. Jadi bisa kayak dibilang Alfa dan lebih tadi, membuat alarm di handphone. Nah, keputusan-keputusan kalian tadi itu memang sangat tepat dan saya harap kalian bisa menerapkannya dengan baik mulai dari keluar dari ruangan ini. Baiklah, diskusi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat menerapkan hal-hal yang baik. Nah, jadi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Untuk yang jeleknya silakan ditinggalkan, yang baik silakan dibawa. Baiklah, untuk menutup konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.